Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pasaman akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan juga coaching. Bersama saya Hani Marini SPDSD dari SDN 06 PAU, Kecamatan Lubuk Sikaping. Rekan saya Mila Zulfa SPD dari SDN 30 Teluk Embun Lubuk Sikaping. Saya Mia Hermiati SPD dari SLB Negeri 1 Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan coaching dengan alur tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hani. Apa kabarnya Bu Mia hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Hani. Baik Bu Mia, hari ini kita akan melakukan coaching di mana saya sebagai pengamat, Bu Mia sebagai coach, dan Bu Mila sebagai coaching. Praktik coaching yang akan kita lakukan akan memakai alur tirta yang meliputi tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sebelum kita melakukan coaching, ada 3 hal yang akan kita sepakati tentang rubrik penilaian, yaitu kompetensi coaching. Kompetensi inti coaching ini ada 3. Apakah Bu Mia bisa sedikit menjelaskan yang 3 itu? Iya Bu, yang pertama itu yaitu present atau kehadiran penuh, di mana saya bisa hadir utuh bagi coaching, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Saya sebagai seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Kemudian saat percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coaching, yakni mitra bicara. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu atau pertanyaan berbobot. Oke, baik Bu Mia. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi itu, yang mana yang akan Ibu Mia kembangkan? Baiklah Bu Hani, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesanggupan Ibu Hani menjadi observer dalam praktik coaching kami. Sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yang pertama sekali yaitu pada praktik coaching kali ini adalah rencananya saya akan mengembangkan kompetensi present atau kehadiran penuh. Bagaimana saya bisa hadir seutuhnya bagi coaching saya sehingga badan, pikiran, dan hati saya menjadi selaras dan fokus untuk bersifat terbuka, sabar, serta ingin tahu lebih banyak tentang coaching saat melakukan percakapan coaching. Bagaimana saya bisa fokus menyimak setiap curhatan coaching saya dengan baik dan memahami keseluruhan makna yang terucap maupun tidak, serta mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana saya dapat mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu terhadap coaching dengan memakai teknik rasa. Kemudian memberikan respon bahwa saya mendengarkan coaching, merangkum pernyataan coaching dan mengajukan pertanyaan untuk memperjelas pernyataan coaching sebagai mitra saya. Baik Bu, dari ketiga kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik, yang mana yang akan diobservasi untuk hari ini kira-kira Bu Mia? Saya mau Ibu fokus mengamati di bagian mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Baik Bu. Kira-kira indikator ketercapaian dari coaching Ibu nanti apa ya? Kira-kira Sesuai dengan apa yang ingin saya kembangkan tadi, saya ingin agar saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching, sehingga coaching ini nanti mampu mengemukakan ide serta menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bu, berarti Ibu Mia akan melakukan coaching ya. Selamat ya Bu Mia, mudah-mudahan coachingnya berjalan dengan lancar.
terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mila. Selamat sore. Apa kabarnya Bu Mila? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mia. Kembali sore. Alhamdulillah saya sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Baiklah Bu, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Mila yang telah mau meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang santai sore ini. Sesuai dengan janji yang telah kita sepakati, Ibu katanya mau cerita-cerita nih sama saya. Apa nih rencana Ibu yang mau diceritakan pada pertemuan kita kali ini? Ya Bu Mia, makasih juga Bu telah mau meluangkan waktunya untuk saya. Begini Bu Mia, saya mempunyai masalah di kelas saya, yaitu minat baca murid saya itu yang sangat rendah, sehingga kemampuan literasi murid-murid saya juga tentunya kurang Bu Mia. Oh, jadi kemampuan literasi murid-murid Bu Mila kurang ya karena minat baca mereka rendah. Apakah begitu Bu Mila? Ya benar sekali Bu Mia. Lalu menurut Ibu Mila apa kira-kira tujuan pertemuan kita kali ini? Tujuan saya ingin permasalahan saya ini mendapat solusi yang efektif Bu Mia. Oh Ibu, pada pertemuan kita kali ini Ibu ingin memberikan solusi efektif untuk menyelesaikan masalah Ibu. Apakah begitu Bu Mila? Ya Bu Mia, betul sekali. Nah, menurut Ibu Mila apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita kali ini? Menurut saya ukuran keberhasilan dari pertemuan kita sore ini setelah berbincang-bincang nantinya saya ingin mendapatkan ide dan solusi agar murid-murid saya itu memiliki minat baca yang tinggi sehingga mereka memiliki kemampuan literasi yang bagus pula tentunya. Begitu Bu Mia. Oke, jadi Ibu Mila ingin menemukan solusi agar murid-murid Ibu nantinya memiliki minat baca yang tinggi sehingga mereka mempunyai kemampuan literasi yang bagus. Apakah begitu Bu Mila? Betul Bu Mia. Nah, kira-kira apa kesempatan yang Ibu miliki sekarang? Kalau kesempatan yang saya miliki ya Bu, mungkin karena saya guru kelas, jadi saya lebih bisa mengontrol murid-murid saya. Begitu kira-kira Bu. Nah, kira-kira nih Bu, jika diskalakan, jika minat baca tersebut kita ukur menggunakan angka 1 sampai 10, kira-kira minat baca murid Bu Mila ini berada pada posisi angka berapa? Mungkin saat ini ya Bu Mia masih di posisi 5. Karena apa? Mungkin murid-murid saya masih memiliki minat baca yang masih rendah Bu. Kira-kira ya separuh gitu lah. Oke, lalu posisi yang Ibu inginkan setelah percakapan ini ada di posisi berapa untuk minat baca murid-murid Ibu saya? Setelah percakapan ini ya paling tidaknya ya di posisi 8 lah ya Bu ya. Karena menurut saya jika sebagian besar murid saya memiliki minat yang tinggi dalam membaca, maka yang sebagian kecil itu saya rasa juga bisa ikut termotivasi tentunya Bu ya oleh teman-temannya yang lain Bu. Baik, berarti tadi saya simak ya Bu ya, dari skala 5 ini berpindah menjadi skala 8 begitu ya Bu Mila? Ya, benar sekali Bu. Lalu apa kira-kira kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan ini? Kalau terkait kekuatan yang saya miliki saat ini yaitu Bu, saya memiliki pojok baca di kelas dan saya juga memiliki murid-murid yang mempunyai motivasi yang kuat untuk berubah. Oke, apa peluang yang mungkin dapat Ibu ambil? Kalau untuk peluang mungkin dengan memanfaatkan kekuatan saya tersebut ya Bu ya, saya akan mendekorasi pojok baca di kelas supaya lebih menarik lagi dan memanfaatkan perpustakaan untuk bisa meminjam buku. Selain itu saya juga akan menambah koleksi buku untuk dibaca anak di kelas nantinya. Oke, nah kira-kira nih menurut Bu Mila apakah ada hambatan nanti saat melaksanakan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya rasa hambatannya mungkin saya selalu ada ya Bu ya, yaitu sikap konsisten dan manajemen waktu mungkin. Oke, berdasarkan hambatan tersebut, kemudian apa solusinya akan Ibu Mila lakukan untuk mengatasi hambatan tadi? Saya akan meluangkan waktu saya Bu untuk mulai kreatif mendekorasi pojok baca di kelas agar menjadi lebih menarik sehingga murid-murid lebih termotivasi untuk membaca. Dan saya juga akan melibatkan murid-murid untuk mendekorasi, membawa mereka bersama untuk mendekorasi pojok baca di kelas. Selain itu saya juga akan membuat jurnal baca ya Bu ya, yang berisikan agenda tentang kunjungan siswa serta buku apa saja yang bisa dibacanya nanti. Oke, baik ya, meluangkan waktu untuk mulai mendekorasi pojok baca di kelas serta membuat jurnal baca ya Bu Mila ya. Baik Bu, kira-kira apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan Ibu tersebut? Menurut saya ya Bu ya, ada beberapa alternatif
cerita fiksi, membuat jurnal baca murid-murid, atau saya juga bisa berkolaborasi dalam artian berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan teman rekan sejawat saya tentang pojok baca yang bisa memancing minat murid untuk membaca. Jadi kita bisa saling tukar pengalaman seperti itu, Bu. Berarti ada 4 rencana ya Bu Mila ya. Yang pertama yaitu mendekorasi pojok baca semenarik mungkin, menambah koleksi buku-buku cerita fiksi, membuat jurnal baca murid-murid serta berkolaborasi dan bertukar pikiran dengan rekan sejawat. Nah, kira-kira dari sekian rencana Ibu ada nggak yang jadi prioritas? Saya pikir yang akan menjadi prioritas saya adalah menambah koleksi buku-buku cerita fiksi, Bu, dan membuat jurnal baca tentunya untuk murid-murid ya Bu ya. Sebab dengan hal itu saya bisa mengontrol mereka setiap hari di sekolah apakah mereka sudah membaca atau belum. Oke, kira-kira strategi apa yang akan Ibu tempuh untuk menjalankan rencana tersebut? Strateginya mungkin awalnya saya bisa mencari bentuk jurnal baca mungkin Bu ya untuk murid di Literacy Code dan mencari cita-cita fiksi di internet. Oke, kira-kira Bu untuk jangka waktunya bagaimana? Mengenai jangka waktu ya Bu ya, saya targetkan sekitar akhir bulan ini lah Bu, sudah tercapai insya Allah ya Bu ya. Menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan rencana aksi tersebut? Menurut saya ukuran keberhasilannya adalah terlihatnya perubahan kemampuan membaca murid-murid tentunya Bu ya, dalam menjawab pertanyaan sesuai cerita yang nanti dibacanya seperti itu. Oke, baik Bu, kira-kira bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya Bu, saya harus bisa menerapkan rencana saya Bu. Insya Allah saya bisa Bu. Kapan mau dimulai Bu? Secepatnya lah Bu. Ya, insya Allah hari ini dan minggu depan bisa dimanfaatkan Bu. Oke, untuk menjaga komitmen Bu Mila tersebut, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu? Saya bisa meminta bantuan ke rekan sejawat jika jam pelajaran mereka kosong ya Bu ya, dan murid-murid kelas saya tentunya Bu Mia ya. Andaikan yang Ibu rencanakan ini tidak terlaksana, kira-kira apa ya konsekuensinya Bu Mila? Anak-anak saya tidak berminat membaca Bu, karena dengan kemampuan literasinya itu yang rendah seperti itu. Oke Bu, kita sudah di ujung sesi nih. Kira-kira nih Bu ya, apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita sore hari ini? Kesimpulan saya bahwanya saya bisa meningkatkan baca murid di kelas dengan cara memanfaatkan pojok baca, terus jurnal baca murid-murid, dan menambah koleksi buku cerita fiksi. Kegiatan ini mungkin akan saya mulai hari ini supaya tidak menunggu lagi agar bisa dimanfaatkan minggu depan. Oke, baik Bu. Saya sudah nggak sabar nih Bu, pengen dengar cerita Ibu tentang praktik rencana yang akan Ibu lakukan tersebut. Ya Bu, nanti setelah saya praktikkan, saya akan kabarkan kepada Ibu lagi. Insya Allah bulan depan saya hubungi Ibu kembali. Wah, baik Bu, saya tunggu kabarnya ya. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang telah Ibu luangkan. Saya merasa lega sehabis melakukan saling bercakap kita ini ya Bu ya. Terima kasih banyak sekali lagi Bu. Selamat sore Bu. Sama-sama Bu Mila, selamat sore juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Mia, barusan saya sudah mengamati percakapan coaching Ibu dengan Bu Mila. Iya Bu. Tadi di awal Ibu Mia menyampaikan bahwa kompetensi yang akan Ibu kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya betul sekali Bu Ani. Kira-kira apa yang sudah Ibu laksanakan pada kegiatan coaching tadi? Tadi diawali ketika coaching mengemukakan permasalahannya, maka saya berusaha mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh coaching dengan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya. Sehingga akhirnya coaching mampu mengemukakan ide dan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Begitu Bu Ani. Menurut Ibu Mia, apakah yang sudah Ibu lakukan tadi sudah mencapai pengembangan yang Ibu harapkan? Atau apakah sudah sesuai dengan yang Ibu inginkan kira-kira? Bisa dikatakan sudah ya Bu Ani ya, karena berawal dari masalah coaching, kesulitan sekali menghadapi murid yang mempunyai minat baca yang rendah, sampai akhirnya coaching mampu menemukan solusi dengan dibantu murid dan rekan sejawat. Jadi dari percakapan tadi, yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya rasa sudah sesuai. Saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Itu Bu Ani. Kira-kira bisa Ibu jelaskan sedikit?
Dari awal saya sudah menanyakan apa topik yang akan dibicarakan, apa tujuan yang ingin dicapai, bagaimana solusinya, siapa yang bisa bantu, dan lain-lainnya. Iya. Baik, berdasarkan observasi tadi, saya akan menyampaikan beberapa catatan hasil observasi atau pengamatan saya tadi ya Bu Mia ya. Percakapan tadi sudah nampak sekali beberapa pertanyaan berbobot yang Ibu sampaikan, seperti apa topik hari ini, apa tujuan yang ingin dicapai, apa yang Ibu harapkan, terus bagaimana solusinya, apa strateginya, dan siapa yang membantu Koci dalam penerapan solusi yang dia buat sendiri. Ya, Bu. Baik Bu Mia, dari kompetensi yang Ibu miliki sekarang, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Mia kembangkan ke depannya? Baik, untuk Koci selanjutnya, Bu Hani, saya ingin mengembangkan potensi present atau kehadiran penuh. Iya. Saya akan berusaha lebih konsentrasi lagi menghadapi Koci dengan harapan supaya dengan konsentrasi ini saya bisa hadir sepenuhnya terhadap Koci dan memudahkan Koci mengemukakan idenya terhadap solusi dari permasalahannya. Baik Bu Mia, bagus sekali. Terima kasih Bu Mia untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, terima kasih juga Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.